Siap belajar? Siap mendapatkan informasi baru? Siap nambah aset nagayanya? Siap mengundang pembicara kita? Oke. Baik, kalau begitu saya akan undang ya partner saya hari ini. Bersyukur saya nggak sendirian hari ini ya. Kalau saya sendiri, wah bosen Anda ya. Saya ditemani oleh Business Development Manager Nagaya untuk Indonesia, yaitu Pak Yunias. Selamat malam Pak Yunias. Selamat malam Pak Dani. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak, sangat baik. Lancar semua ya? Ya puji Tuhan, lancar semua. Ya, mantap. Kita baru kemarin berjumpa ya Pak ya. Hari ini kemarin pagi sampai siang berjumpa, malam jumpa, hari ini jumpa lagi. Luar biasa. Betul, betul. Pak Dani bisa cerita sedikit nggak Pak nih? Kisah kemarin Pak. Kisah kemarin. Kemarin kita jumpa dengan kawan-kawan dari Pekanbaru ya Pak ya? Oke, iya. Ya, kemudian juga ada satu bapak yang usianya masih relatif muda kelihatannya ya. Baru 17 tahun Pak, nggak mau disebut bapak. 17 tahun ya. Boleh Pak, boleh sharing-sharing sedikit nih Pak, biar paling nggak update juga nih buat teman-teman bagaimana sebenarnya dari holder itu terus ya berusaha untuk mensosialisasikan Nagaya secara positif sampai dari Pekanbaru datang mau jumpa dengan kita. Ini luar biasa loh ini Pak. Oke, baik ya. Sebenarnya Pak Yunias ini sangat humble ya. Pas saya datang beliau sudah ada duluan padahal ya, tapi maunya saya yang cerita dan saya pulang duluan lagi ya. Luar biasa ya. Tapi tidak apa-apa, karena kalau Pak Dani yang cerita itu pertama apa ya, bukan cuma seru Pak, tapi selalu ada sesuatu yang kadang saya juga belum bisa lihat, Pak Dani sudah bisa lihat dan bisa diangkat. Silakan Pak. Oke, baik. Ya, pertama-pertama Bapak Ibu, Anda harus berikan tepuk tangan yang luar biasa terhadap Pak Yunias. Karena seperti ini, saya datang, kita janji sama satu teman, itu di jam 11 ya Pak. Saya datang jam 10, Bapak Ibu. Ya, itu di daerah Jakarta Barat, di CP. Ya, kita buat janji Pak, besok ketemu jam 11 ya, oke. Ya, saya datang jam 10. Padahal seharusnya kita tuh berjumpa dengan salah satu manajemen juga ya Pak ya, itu di jam 9. Nanti saya akan ceritakan siapa orangnya. Tapi meetingnya cancel di jam 9 karena beliau tidak bisa hadir di jam itu dan di lokasi itu teman-teman. Jadi yang meeting yang jalan itu hanya di jam 11. Ya, salutnya saya adalah oke, berarti kalau jam 9 cancel, minimal berarti ya meeting yang jam 11 masih jalan. Ya sudah, saya sudah sampai di lokasi jam 10. Saya pikir saya yang paling awal. Saya baru mau telepon, Pak, Bapak santai aja ya Pak ya di rumah, maksudnya keluarnya jam setengah 11 juga nggak apa-apa. Kalau sudah sampai, saya sudah di lokasi, Bapak Ibu. Jam 10 WIB. Habis 5 menit atau 10 menit saya dapat telepon dari Pak Yunias. Bapak di mana? Saya bilang saya di lokasi, sudah di CP. Oke, langsung saja ke sini. Ternyata beliau sudah di sana dari pagi, lebih pagi dari saya. Ya, bisa ada pertemuan ya dengan bukan salah satu ya, ada satu keluarga itu ya Pak ya berarti ya. Iya, satu keluarga dari Pekanbaru. Ya, Pekanbaru dan itu ternyata saudara ya Pak ya. Dari salah satu holder kita yaitu Mr. Afro. Iya. Ya, jadi jumpa kita dengan mereka. Ya, ternyata beliau sudah duluan di sana dan sudah membagikan konsep Nagaya. Saya bilang, wah ini justru saya yang malu ya. Karena saya yang telat jadinya. Saya pikir saya yang paling awal. Oke, ya. Jadi kita duduk dengan mereka dan kita bagikan konsep Nagaya kepada mereka, ya. Nah sebenarnya ya dan kita lihat responnya juga sangat positif ya dari teman-teman dari Pekanbaru ini, ya Bapak Ibu, bagi Anda yang menyaksikan. Nah tapi sebenarnya Pak yang paling berkesan itu terjadi di jam 11 ya Pak ya. Itu dia Pak. Nah ini layak itu yang paling berkesan. Teman-teman harus dengar ya supaya paling tidak ini bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman yang lain. Oke, baik. Ini takutnya kalau saya ceritakan ini panjang sendiri Pak, tapi saya coba persingkat ya teman-teman ya. Oke, jadi kita memang sudah ada janji dengan dua holder ya. Mereka berdua sudah holder.
Tapi Pak Yunias bilang, Pak ada satu lagi yang akan datang, Bapak ini ya, saya nggak akan nyebut nama, katanya beliau ingin jual koin. Ya, ingin jual koin. Jadi datang berjumpalah dengan kita. Saya agak lupa ingat ya orangnya yang mana. Tapi saya pernah dengar lah namanya. Ya ini cerita yang sangat mudah-mudahan bisa menginspirasi teman Anda yang sedang menyaksikan ya. Jam 11 lewat sedikit beliau datang. Ya, saya lihat jalannya ya terlihat sudah berumur ya. Tapi jalannya masih oke. Ternyata beliau datang ke lokasi kita berada, Bapak Ibu, ya, itu menggunakan kendaraan umum, angkot. Ya, ternyata memang tinggalnya mungkin di dekat sana. Pas saya tanya, Pak, apa kabar? Masih ingat saya nggak? Ya, ternyata masih ingat. Syukurnya ya, Bapak Ibu ya. Kita ajak bicara, Bapak umur berapa? Saya tanya. Ternyata beliau bilang 17. Dibalik. Ya, umur 71. Ya, oke. Jadi beliau ceritanya agak unik ya Bapak Ibu, karena beliau pas sudah duduk dengan kita segala macam, beliau bilang, Pak saya mau jual aset Nagaya saya. Saya bilang, oke, kalau boleh tahu nih apa ya, Bapak sudah diupdate tidak dengan apapun yang terjadi di Nagaya selama 2 tahun terakhir? Beliau bilang, Pak, wah maaf, kalau saya di Telegram katanya tulisannya kekecilan, jadi saya nggak bisa baca. Jadi saya nggak tahu update apa dari Nagaya katanya. Saya tanya loh, terus yang ngundang Bapak nggak kasih update? Dia bilang, Pak, yang ngundang saya udah main-mainan yang lain katanya. Waduh, saya bilang, waduh pusing kepala ini ya. Oke, tapi saya bilang ya sudahlah, oke lah ya Bapak duduk sama kita, mau pesan apa pesan ya. Kemudian saya tanya, Bapak masih ingat nggak username dan password Bapak apa? Dia masukkan, rogohkan tangannya ke dalam tas, keluarkan satu buku tulis yang agak tebal, Bapak Ibu. Pak, saya nggak ingat, tapi saya tahu username dan password saya tertulis di mana. Dia buka halaman sekian, di baris sekian, itu isinya tulisan semua ya Bapak Ibu ya. Saya perhatikan ini tulisan apaan gitu. Ternyata username dan password semua. Saya nggak tahu tuh untuk berapa banyak platform. Salah satunya adalah Nagaya. Tapi Nagaya untungnya ditulis dengan tinta yang berbeda, warna biru, yang lainnya hitam. Oh mungkin karena Nagaya khusus kali ya, ya bagus lah ya. Yang lainnya tinta hitam, Nagaya sendiri warna biru. Oke lah ya, saya terima. Dia ingat username dan passwordnya dia buka. Bapak Ibu sekalian, percaya nggak percaya, pas dia buka Nagayanya, ada berapa banyak? 330 koin. Lumayan ya, nggak sedikit loh itu. Lumayan loh. Ya, saya bilang, wow, Pak, lumayan banyak loh Pak. Dia tanya balik sama saya, masa sih Pak banyak Pak? Lah, ya iyalah, 330 koin lumayan banyak. Nah, terus kita hitung-hitungan. Bapak tahu nggak, ini 330 koin ini hari ini nilai marketnya berapa? Ya, jangan kita hitung nilai pasaran, nilai nego ya, bukan loh, itu beda. Nilai yang kalau misalkan dengan harga perusahaan sekarang, dengan nilai aset Bapak, itu sudah berapa? Dia bilang, saya nggak tahu Pak. Saya nggak pernah ngikutin lagi update tentang Nagaya. Saya bilang, oke, sekarang kita hitung dulu. Bapak pas pertama kali beli, itu beli berapa dan di tahun berapa, di harga berapa. Coba kita mau lihat. Ya, Bapak Ibu, ternyata beliau di tahun 2021 beli di harga 1,6 US dollar, ya, 1.6 USD, dan beliau beli kalau saya nggak salah 200 lebih. Betul ya Pak ya? Sekitar 200 ya, lebih. Sekitar 200-an. 200-an lebih. Ya, 200-an lebih beliau keluarkan uang sekitar 6-7 juta rupiah lah. Ya, rata-rata ya Bapak Ibu ya, tergantung fluktuasi lah. 6 juta sampai 7 juta rupiah beliau lupakan. Ya, untungnya inilah kenapa saya selalu sampaikan. Kalau Anda ketika Anda buat Nagaya Wallet, pastikan auto purchase Anda jalan. Sekali lagi tidak pemaksaan ya. Tapi sayang kalau Nagayanya USD Walletnya ditinggal begitu saja. Jalankan auto purchase-nya.
Untung auto purchase dia jalankan. Soalnya 2 tahun akunnya nggak dibuka. Ya, 2 tahun akunnya nggak dibuka. Oke, jadi beliau beli 200 koin di harga 1,6 di tahun 2021. Hari ini kita hitung, ya, dari seharga 6 sampai 7 juta rupiah ya. Kita hitung nilai asetnya. Dari 200 sekian, hari ini ada 330. Sepenuhnya datang dari profit sharing dan royalty. Dan GAS. Ya, jadi istilah dari benefit proyek plus royalty. 2 tahun. Asetnya berkembang biak dari 200 menjadi 330 dengan sendirinya tanpa dibuka sama sekali akunnya. Bayangkan. Itu pembelajaran pertama yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya terkejut. Ya. Sebenarnya terkejut juga enggak. Cuman saya melihatnya itu benar-benar depan mata saya sendiri ya. Hari ini nilai aset beliau kalau dihitung itu sekitar 20 jutaan lah ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 20 sampai 21 jutaan lah nilai rupiahnya ya. Sekali lagi ini bukan nilai pasar, tapi nilai dari perusahaan dengan harga sekarang 4,4 dolar, kursnya juga kurang lebih sekian, kita hitung kurang lebih sekian nilai asetnya. Dari 6 juta jadi 20 juta sendirinya tanpa diapa-apakan selama 2 tahun Bapak Ibu. Pada saat itu saya merasa dan saya langsung mendapat satu ilham ya. Selama ini yang saya sampaikan ternyata terbukti Bapak Ibu. Nagaya itu adalah salah satu aset terbaik yang pernah saya lihat. Ya, Anda bayangkan dong. Anda beli aset sekali. Bapak ini cuma beli sekali loh. Oke, dia perkenalkan ke, kalau saya nggak salah halaman referral juga nggak terlalu banyak. Ya, nggak terlalu banyak orang kok. Ya, oke lah, ya dia perkenalkan di awal, abis itu dia lupakan nagayanya ada, berkembang sendiri. Ya, sekali lagi result is not typical ya Bapak Ibu ya, bukan berarti yang terjadi ke beliau akan juga sama buat Anda, tidak. Tapi Anda lihat dong, berkembang biak sendiri tanpa Anda apa-apakan. Ya, nggak ada yang namanya setiap bulan Anda harus top up sekian agar akun Anda nggak mati gitu ya, atau Anda harus ajak sekian banyak orang, tidak ada loh di Nagaya. Orang ini hanya diam, asetnya didiamkan, berkembang sendiri. Dari sudut pandang mana? Asetnya bertambah, nilainya pun jadi tambah tinggi. Berarti volumenya nambah, nilai asetnya pun nambah. Itu kan luar biasa. Betul nggak sih? Ya, jadi di situ saya melihat Pak, Nagaya itu seperti seolah-olah seperti sebuah pohon ya, Bapak Ibu ya. Pohonnya cuma ada 50 juta. Ya, pohon itu bisa berbuah dengan sendirinya. Kalau auto purchase Anda jalankan, buahnya turun ke tanah, jadi pohon lagi. Ya, jadi pohon lagi tambah banyak. Pohonnya tambah banyak, buahnya tambah banyak, pohonnya tambah banyak lagi. Kecuali auto purchase-nya Anda off-kan. Ya udah buahnya di situ aja. Membusuk sih enggak, cuman ya udah di situ aja. Ya. Paham ya? Masuk akal ya Bapak Ibu ya? Bagaimana yang saya menyaksikan ya? Sayangnya, pohon ini cuma ada 50 juta. Dan gak semuanya dilepas ke publik. Sekali lagi saya ulang ya. Pohonnya cuma ada 50 juta. Dan tidak semuanya bisa dimiliki oleh masyarakat dunia. Yang dilepas oleh perusahaan maksimal 45 juta. Maksimal ya. Jadi kalau Anda pikirkan seperti ini. Pohonnya terbatas, tapi buahnya tidak terbatas. Karena proyek kita akan terus bertambah. Masuk akal nggak sih? Jadi pohonnya cuma ada 50 juta, itu juga nggak semuanya Anda bisa miliki. Ya. Tapi buahnya terbatas. Karena proyek yang kita jalankan akan terus bertambah banyak. Proyek yang sudah ada, kita akan selalu usahakan untuk berkembang. Ya, itu pembelajaran pertama Bapak Ibu, bahwa Nagaya
Ya, ini opini pribadi saya, terserah Anda mau setuju nggak setuju, itu urusan Anda ya. Tapi ini opini saya pribadi sebagai Dani, Nagaya adalah aset terbaik yang pernah saya lihat. Saya belum pernah melihat aset seperti Nagaya. Itu yang pertama. Ya, itu pembelajaran saya yang pertama. Yang kedua, ya, kemudian kita ngobrol lah ya. Saya sama Pak Yunias dan teman, kebetulan kita berlima ya, ada 2 holder lainnya. Kita ngobrol lah sama beliau, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh tahu, Bapak ada kebutuhan apa sih? Dan mendesak tidak? Ya, beliau cerita lah kebutuhannya ini. Saya bilang oke, saya paham Pak. Ya, sekarang gini, kalau misalkan Bapak jual hari ini, misalkan ya, Bapak bilang oke, Bapak jual, ya, Bapak jual, nilai aset Bapak sebenarnya per hari ini sekian. Tapi kalau Bapak jual peer-to-peer ke orang lain, pasti akan ditawar. Gak mungkin ada yang mau beli di harga sekian. Ya kalau dia beli harga sekian, mendingan beli dari perusahaan dong. Betul tidak? Pasti ditawar dong, harga nego. Apalagi kalau Anda BU. Ditawarnya lebih luar biasa lagi. Ya. Berarti Bapak jual, itu sudah kehilangan nilai sekian, Mbak. Ya. Nah sekarang saya tanya sama Bapak. Saya ajak Bapak 5 tahun dari sekarang, misalkan tahun 2025. Enggak dong, 2028. Ya, prediksi harga Nagaya sekian. Tapi misalkan worst case scenario-nya harga Nagaya sekian. Ya, tadinya berarti nilai aset Bapak sekian. Harusnya sekian. Tapi hari ini karena Bapak jual, Bapak cuma dapat sekian. Bapak menyesal tidak? Ya, menyesal tidak? Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya opportunity cost. Ya, opportunity cost itu apa? Opportunity cost itu adalah harga yang Anda bayar untuk keputusan yang Anda buat. Ya, kalau Anda misalkan contoh ya, sekali lagi ini prediksi ya, prediksi. Ini potensi, jangan dianggap ini sebagai janji. Prediksi aktuaria Singapura 5 tahun dari sekarang, harga Nagaya minimal ada di $100. Kita belum pakai prediksi yang dari auditor ya, itu lebih luar biasa lagi. Terus kita ambil aja prediksi aktuaria, berarti 100 tahun, $100, 100 tahun, kelamaan ya, $100, 5 tahun setelah masuk exchange. Ya, berarti 5 tahun dari sekarang. Berarti kalau tadinya Anda punya 300 aset, tadinya nilai aset Anda $30.000. Tapi saya sih nggak percaya ya, $100, pasti lebih dari itu. Ya, anggap saja $30.000 deh. Ya, tapi kalau hari ini Anda jual 300 aset Anda cuma dapat misalkan berapa? Contohnya. Ya, misalkan ditawar berapa ya Pak ya biasanya ya? $3? Sekitar? Ya, sekitar $3 deh. Ya, kurang lebih, Pak. Ya, $3 deh. Ya, berarti Anda cuma dapat $900. Berarti harga keputusan Anda itu berapa? Anggap deh $1.000 deh ya. Harga keputusan Anda, opportunity cost Anda adalah $29.000, Bapak Ibu. Paham ya? Harga keputusan Anda yang Anda bayar itu adalah $29.000. Itu kalau harga Nagaya $100. Kalau harga Nagaya $1.000 gimana? Kalau $10.000 gimana? Lebih tinggi lagi. Ya, jadi yang Anda bayar adalah $29.000 minimal. Anda siap nggak bayar harga itu? Ya, kita nggak usah ngomong kebutuhan dulu ya. Nanti kebutuhan saya akan bicarakan setelah ini. Oke? Kalau misalkan tidak mendesak-mendesak sekali, Anda siap nggak mengorbankan $29.000 untuk $1.000? Kalau Anda suruh pilih 300 juta sama 15 juta, Anda pilih mana? Ya jelas lah ya Pak ya. Orang normal pasti pilih 300 juta lah. Ya, masalahnya kebanyakan dari kita pas masuk di Nagaya nih, kita beli Nagaya, kita punya harapan jangka panjang. Saya mau punya aset sekian. Di awal niat kita jangka panjang. Tapi gara-gara hal-hal jangka pendek,
Anda jadi melupakan impian jangka panjang Anda. Ya, gara-gara hal-hal yang terjadi hari ini, Anda lupakan impian jangka panjang Anda. Anda lupakan visi jangka panjang Anda. Anda lupakan potensi yang bisa Anda capai. Hanya gara-gara Anda berpikir hari ini dan besok. Bukannya Anda berpikir 5 tahun, 10 tahun dari sekarang. Ya, jadi kita di Nagaya nggak pernah maksa ya Bapak Ibu ya. Kita cuma bertanya, Anda siap nggak? Rela nggak? Kehilangan 300 juta minimal ya. Minimal loh. Untuk 15 juta. Itu dengan konteksnya 300 koin dan dijual hari ini ya. Sekali lagi, pada kapanpun Anda menyaksikan rekaman ini ya pasti harga Nagaya sudah berbeda. Jadi mohon sesuaikan ya. Mohon sesuaikan dengan harga hari ini. Tapi contohnya masuk akal ya. Anda siap nggak membayar harga itu? Dan itulah yang kita tanyakan kepada Bapak ini. Ya, Anda siap tidak, Pak? Rela nggak, Pak? Ya, itu juga sebenarnya ya Pak Yunias ya. Itu kemarin kita sempat bahas di voice chat. Inilah kenapa Bapak Ibu, kita selalu, kan banyak yang bilang ya, ini sekalian saya mau menjawab nih. Banyak yang suka mengatakan, kayaknya di Nagaya kalau beli gampang, kalau jual kok kayaknya dipersulit ya sama manajemen ya. Atau sama seniornya ya. Giliran kita beli, ya beli gitu ya. Giliran kita jual, suruh ikut edukasi dulu gitu loh. Ada yang sampai, saya pernah baca Pak, emang kita bisa makan pakai edukasi gitu loh. Ya, kebetulan kayaknya orang itu nggak sadar ada saya di grup itu ya. Tapi saya diam saja. Nah, sekarang saya ingin menekankan Bapak Ibu. Kenapa? Ya, ketika ada orang yang mau jual, kok kayaknya sama manajemen disuruh belajar ulang. Kenapa? Gara-gara kita peduli dengan Anda. Ya, gara-gara kita peduli dengan Anda. Saya ingin tekankan sekali lagi ya. Nagaya itu sifatnya adalah jual beli, bukan investasi. Anda beli aset Nagaya, Anda serahkan uang, selesai transaksi. Harusnya kewajiban manajemen selesai di sana. Boro-boro membantu Anda menjual aset, harusnya edukasi ini juga nggak perlu diadakan. Betul nggak? Karena harusnya udah selesai tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab perusahaan apa? Menjalankan proyek sebaik-baiknya, bagikanlah benefit kepada Anda. Kenapa masih ada Zoom meeting? Ya, kenapa sampai mesti ada voice chat di hari Selasa, di hari Sabtu, di hari Kamis, Zoom meeting hari Jumat? Buat apa ada? Kita digaji lebih buat itu? Enggak juga. Ya, enggak juga. Kadang-kadang ada yang telepon kita di manajemen, Pak, ya kita ini dong Pak, ya jumpa secara offline, kita tetap datangi. Mau di hari Minggu pun kita tetap datang. Bagi Anda yang pernah ikut, ya kita punya roadshow, kita pernah adakan acara di hari Minggu. Kenapa? Bukan lo itu bagian dari job desk kita. Tapi kita peduli sama Anda. Ya, kita nggak mau Anda menyesal. Ya, karena percayalah, ya beban paling berat di seluruh dunia itu adalah penyesalan. Kita nggak mau Anda menyesal. Saya dan Pak Yunias itu sangat percaya dan sangat paham potensi Nagaya. Saking kita pahamnya, saking kita percayanya, saking kita yakinnya ini aset akan luar biasa. Kita nggak mau Anda nanti menyesal karena kita tahu ini aset akan luar biasa di masa depan. Ini aset akan seperti apa? Pak Yunias tadinya nggak percaya pas saya sampaikan. Pas sudah masuk manajemen, sekarang baru paham. Ya kita peduli sama Anda. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita bilang, ayolah ya coba belajar lagi ulang. Biasanya teman-teman kita yang mau menjual adalah mereka yang tidak diupdate oleh yang mengajak. Ya atau nggak pernah ikut Zoom meeting. Biasanya setelah kita edukasi ulang, percaya nggak percaya ya Bapak Ibu ya? Kalau punya kebutuhan tuh urusan lain. Kebutuhan itu urusan berbeda lah ya. Kalau memang udah mendesak ya oke lah kita paham. Ya, tapi mayoritas, ini saya berbicara data, mayoritas dari teman-teman yang saya ajak bicara. Setelah kita jelaskan konsep Nagaya, misal seperti Bapak tadi contohnya, nih Pak, 2 tahun terakhir kita begini Pak, potensi kita begini Pak, ini kita begini Pak, ini kita begini Pak. Seterdesak-terdesaknya, hampir semua yang kita ajak bicara nggak jadi jual loh. Betul ya Pak ya? Hampir semua yang kita ajak bicara atau diajak bicara dengan seniornya dengan baik gitu ya. Dan kita ajak, coba Pak, ada solusi lain nggak?
Where there is a will, Bapak Ibu, there is a way. Jika ada kemauan itu pasti ada jalan. Ya, kita hanya tidak mau mencoba menggunakan resource pikiran kita ini untuk kita arahkan. Gimana, ada nggak sih solusi lain? Kalau kita melihat Nagaya ini berharga, dan kita semaksimal mungkin kita bisa cari solusi lain, kita cari solusi lain. Kalau udah terdesak pun ya kalau bisa jangan dijual semua, betul nggak sih? Kalau kita memang melihat aset ini berharga, dan kebanyakan teman-teman kita yang kita edukasi dan kita kasih pemahaman, dan kita bukan cuma bicara cuap-cuap loh ya, kita kasih data, kita kasih fakta, mayoritas dari mereka nggak jadi jual. Terbukti, yang mau jual biasanya belum diedukasi. Makanya kenapa kita bilang kalau Anda mau jual, belajar dulu. Itu data Bapak Ibu. Ya, dan kalau misalkan ada yang bilang, kalau di Nagaya peer-to-peer-nya itu dipersulit ya ketika mau jual. Siapa bilang? Saya kasih Anda satu fakta ya. Anda tahu nggak? Peer-to-peer itu harusnya ada yang namanya transaction fee. Anda tahu itu? Jadi kalau Anda lakukan transaksi peer-to-peer, itu harusnya ada biaya. Buat siapa? Buat validator network atau miner. Ya, di setiap blockchain, jadi yang bilang Nagaya itu nggak bisa di-mining karena koinnya udah keluar semua, berarti nggak paham blockchain. Karena di Bitcoin pun miner punya dua fungsi. Mengeluarkan koin baru dan memvalidasi node atau transaksi tersebut. Memang di Nagaya koinnya udah keluar semua, tapi nanti akan ada miners yang memvalidasi transaksi. Kenapa sekarang belum ada? Gara-gara peer-to-peer-nya belum banyak. Masuk akal ya? Nanti ketika sudah ada yang membantu kita menjadi miner, memvalidasi transaksi, pasti ada yang namanya biaya peer-to-peer. Pertanyaan saya sama Anda, sudah ada belum biaya peer-to-peer sekarang? Ada. Anda transaksi peer-to-peer kena biaya? Yang kena biaya coba kasih tahu saya mau lihat. Berarti benar-benar dipersulit oleh perusahaan. Nggak ada toh? Ya karena memang belum diberlakukan Bapak Ibu. Belum diberlakukan. Ya kalau itu sudah diberlakukan ya benar. Berarti Anda dipersulit. Atau misalkan sudah transaksi peer-to-peer sekian banyaknya, kita membutuhkan tambahan energi, bukan energi ya, tambahan effort, tambahan miners. Tapi sekarang belum ada toh. Berarti peer-to-peer nggak dipersulit dong. Ya. Jadi siapa yang bilang transaksi peer-to-peer itu dipersulit? Siapa yang bilang menjual Naga itu dipersulit? Tidak. Malah harusnya bukan tugas manajemen ya untuk Anda bilang, Pak saya punya koin nih ya. Ya sebenarnya sih kita tidak bisa ikut campur ya, tapi coba ya Ibu ya. Coba saya tanyakan. Coba kami tanyakan. Itu sebenarnya tugas Pak Yunias bukan sih? Job desk beliau bukan sih? Job desk saya bukan sih? Bukan. Kalau kita mau persulit Anda, gak akan kita bantu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan Anda sekali-sekali lagi, saya nggak mau ya mendengar kalimat kalau di Nagaya belinya gampang, jualnya dipersulit. Bicara sama saya sini. Ada punya nomor saya kan? Bicara sama saya. Gak ada seperti itu. Aset punya Anda, hak-hak Anda. Cuman kami peduli sama Anda. Kalau bisa ya janganlah. Satu lagi fakta tambahan ya. Anda beli, Anda jual, Anda margin, Anda profit, atau Anda loss. Perusahaan kami, manajemen dapat apa-apa nggak? Enggak. Kita edukasi Anda kembali. Seperti kemarin kita mengedukasi Bapak ini. Pak, Nagaya tuh begini loh. Nagaya tuh begini loh. Ujung-ujungnya setahu saya nggak jadi jual. Karena saya harus jalan duluan ya. Pak Yunias tuh dapat komisi nggak sih? Dapat nggak Pak? Ya enggak, Pak. Enggak lah. Tidak dapat ya. Tidak dapat Bapak Ibu. Akhirnya keputusan orang Bapak itu adalah tidak menjual Pak Dhani. Tidak menjual Bapak Ibu. Ya, beliau yang sejahtera toh. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang sudah bisa punya warisan yang segitu besar, bisa jalan-jalan keliling dunia ya. Bisa menjalankan fire movement. Ya, kita untung apa Bapak Ibu? Gak ada. Ya, ini benar-benar datang dari visi utama kami yang ingin mencerdaskan dan mensejahterakan. Ya, jadi Anda mau jual silahkan jual.
Ya, tapi jangan jual hanya gara-gara alasan Anda belum paham. Kalau belum paham toh yang ya belajar. Setelah sudah belajar, toh informasinya pun tersedia. Di mana-mana ada, di YouTube ada, di Telegram ada, di WA grup banyak, di website ada, white paper ada. Semua ada. Kurang apa lagi coba? Ya, jadi belajarlah Bapak Ibu. Anda butuh informasi, tanyalah sama kita. Dan setelah Anda sudah mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan, pertanyaan Anda sudah terjawab, Anda mau jual silahkan jual. Gak ada yang menghentikan Anda kok. Toh Anda untung, Anda rugi, perusahaan gak ada ininya kok, gak ada efeknya kok. Betul nggak? Ya, jadi itu pembelajaran kedua yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ya, kebanyakan, saya berbicara data ya, kebanyakan yang menjual nagayanya, kecuali benar-benar terdesak ya. Terdesak itu saya ngomong benar-benar Pak, saya udah mikir, saya udah tanya keliling, udah nggak ada solusi lain Pak. Dan saya benar-benar butuh uang cepat Pak. Ya itu saya nggak mau bicara. Ya, itu saya nggak mau bicara. Tapi kebanyakan dari mereka yang masih bisa istilahnya mengusahakan dari jalur lain, setelah diedukasi tidak jadi jual. Ini data ya. Itulah kenapa kami selalu bilang kalau mau jual ada jalan lain tidak. Kalau nggak ada jalan lain ya oke, tapi cobalah belajar lagi. Ya, jadi pembelajaran pertama dari Bapak ini, dan saya bersyukur ya berada di sana kemarin bersama Pak Yunias, walaupun saya harus jalan duluan Pak, maaf ya. Ya, karena ada pertemuan dengan Bu Yuli ya di Senayan. Ya, jadi pembelajaran pertama terbukti di depan mata saya, Nagaya adalah aset terbaik yang pernah saya lihat. Yang kedua, ketika Anda sudah mau menjual Nagaya, terutama di tahap sekarang sebelum Nagaya listing ya, saya sarankan coba pikir lagi dan coba belajar lagi. Belajar. Ya, Anda kalau butuh informasi kepada yang mengundang Anda atau tanyakan kepada kami. Sudah dapat informasi yang lengkap, coba Anda tanyakan lagi kepada diri Anda sendiri. Saya masih mau jual nggak? Seperti itu Pak Yunias. Mungkin mau ditambahkan Pak? Wow, luar biasa ya. Terima kasih Pak Dhani sudah menyampaikan hal-hal yang bukan saja menginspirasi Pak, saya yakin nih, tapi teman-teman juga akan belajar banyak ya. Mungkin yang saya garis bawahi adalah yang pertama Pak Dhani, kuncinya itu pada edukasi. Ya, karena seperti yang tadi yang Pak Dhani tekankan, kecuali ya kalau memang karena keterdesakan, karena ada satu kebutuhan dan sudah tidak ada solusi lain. Ya, sudah tidak ada cara lain dan bukan karena mau ambil jalan pintas juga, ya benar-benar udah ini harapan satu-satunya solusi ada di Nagaya yang mereka miliki. Ya sudah mau ngomong apa ya. Nah, tapi sebagian yang menyedihkan nih Pak Dhani, ya mereka menjual karena mereka tidak terupdate. Ya seperti kisah Bapak kemarin. Ya, jadi beliau ini secara terang-terangan beliau ada hubungi saya Pak sebelum jumpa dengan kita di CP. Beliau katakan, Pak Yunias, saya dikasih nomor Bapak sama Mr. X lah gitu ya. Dan Mr. X ini sebenarnya harusnya bertanggung jawab nih Pak. Ya, karena dia bisa dikatakan salah satu senior lah dari Bapak ini. Ya, tapi rupanya si Mr. X ini dia mau gampangan langsung lempar ke saya. Nah, beliau katakan, selama hampir 2 tahun ini saya nggak dapat update apa-apa, Pak. Saya tidak tahu perkembangan Nagaya seperti apa, sejauh mana. Jadi saya putuskan saya mau jual aja. Nah, sama Pak, seperti biasa, ini kan standar ya, hampir semacam SOP lah. Kita selalu katakan, nggak sayang Pak. Ya, coba cari jalan yang lain. Dia katakan, enggak Pak. Ya, saya mau lepas saja. Dan bukan cuma saya, adik saya di Semarang juga sama seperti saya, mau lepas semuanya, mau jual semua Pak, saya mau tutup buku katanya. Oke, akhirnya saya teleponlah beliau, saya katakan Bapak ini tinggal di mana? Di sini. Oh, nggak jauh dari CP, datang aja Pak, kebetulan saya ada meeting di CP, gabung saja, dan akhirnya jumpa dengan kita.
Ya, jadi saya melihat adalah sebagian itu karena tidak teredukasi, Pak. Nah, ini yang disayangkan ini, Pak. Kelompok yang tidak teredukasi yang akhirnya buru-buru melepas nagaya mereka di harga yang relatif murah. Ya, sebenarnya di antara kita bertiga kan ada 2 lagi ya, Pak ya, holder lainnya. Kan sudah ditawar, Pak, sama holder lainnya yang kemarin datang. Ya, kurang lebih ya kalau seandainya terjadi kesepakatan pindah nagayanya diskon 50%. Jadi yang seharusnya nilai asetnya di 20-21 juta karena ditawar kalau seandainya terjadi itu transaksi ya si Bapak cuma terima dana kurang lebih ya di 10 sampai 11 juta maksimal. Jadi ya diskon lumayan ya Pak ya, diskon 50% Pak dari nilai market saat ini. Ya, jadi sudah ada yang minat ya, yang bersama dengan kami tidak jauh-jauh dan mereka bertemu juga bukan karena kita sengaja pertemukan, hanya karena Bapak itu datang kebetulan sudah ada 2 holder lainnya. Ya, jadi ini satu yang harus digarisbawahi, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah berkomitmen, ya sebenarnya kita juga mengapresiasi lah ya kontribusi teman-teman menjadi community builder, berbagi informasi, akhirnya mengenalkan Nagaya kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, dan akhirnya mereka beli. Ya, kami mengapresiasi semua kontribusi Anda. Nah, tetapi setelah itu jangan ditinggalkan dong, teman-teman. Ya, seharusnya Anda juga selalu bersama dengan mereka, update paling tidak perkembangan-perkembangan ya. Jangan sampai seperti Bapak ini tidak tahu apa-apa. Nah, terbukti kok setelah ketemu dengan kami berdua khususnya dengan Pak Dani ya, karena Pak Dani itu langsung bersebelahan dengan si Bapak. Jadi hampir semua pembicaraan percakapan dengan Pak Dani dilayani dengan sangat baik ya. Dan yang terjadi adalah terakhir ya, ini Pak Dani sudah nggak ada karena harus berpindah lokasi bertemu dengan Ibu Yuli Yolanda. Si Bapak itu ngomong begini, wah kalau seperti ini saya tahu faktanya, saya sudah tahu datanya, saya pikir-pikir lagi nih Pak Yunias, ya, dan saya harus beritahu nih adik saya di Semarang, jangan sampai dia menyesal. Nah, jadi saya setuju tadi ya, Pak Dani bilang penyesalan, beban terberat di dunia ini adalah penyesalan. ya, dan Bapak ini menyadari itu beban terberat adalah penyesalan. Jadi dia katakan kepada saya, didengar juga sama teman-teman yang hadir kemarin, Pak Dani, saya harus ngomong nih sama adik saya. Ya, jangan sampai nanti di belakang hari dia menyesal. Ya, jadi sampai hari ini Pak Dani, si Bapak sudah tidak kontak saya. Buat saya sih ini sepertinya kabar baik ya. Si Bapak tidak menjual, tidak mungkin memutuskan lebih memilih menunggu sampai potensi nilai dari Nagaya ini jauh lebih maksimal di kemudian hari. Ya, nah tentunya harapan kami ya, saya dan Pak Dani dan juga manajemen berharap demikian juga ya teman-teman. Kalau Anda katakanlah selama ini sering menjadi mediator, ini bahasa halus nih Pak Dani, mediator. Kalau kasarnya kan calo ya. ya. Kalau seandainya ada yang menawarkan Anda untuk tolong dong saya mau jual ya. Nah, Anda juga sebenarnya nggak nampung kan, Anda cuma memediasi, mempertemukan dengan calon pembeli. Kalau bisa teman-teman edukasilah. Ya, walaupun Anda sudah dikenal ya di kalangan holder tertentu, nitip kepada Anda cepat tuh bisa terjual. Ya kalau bisa diedukasi dulu. Ya, kami berharap Anda benar-benar juga punya hati seperti kami, manajemen yang ingin mensejahterakan sebanyak mungkin orang. Ya, dengan jumlah Nagaya yang mereka miliki juga tidak terlalu banyak, tapi bisa jadi ketika mereka belajar menunggu 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu bisa jadi warisan bahkan untuk anak cucu mereka. Ya, ketika potensi nilai Nagaya itu benar-benar berada di potensi nilai tinggi ya. Ya, saya nggak tahu potensi akan sampai kemana,
tapi minimal seperti ekspektasi kita, siapa tahu bisa melampaui potensi yang pernah dicapai oleh Bitcoin katakan. Ya, tentu itu akan benar-benar menjadi solusi bagi mereka di masa yang akan datang. Nah, dengan Anda boleh membantu, ya kalau memang sudah seperti yang tadi Pak Dani juga katakan, sudah nggak ada solusi lain, jalan keluar lain, Anda membantu itu juga pahala kok, ya dengan cara Anda mempertemukan, mengenalkan dengan calon pembeli yang amanah, itu juga pahala, ya bukan berarti buruk, karena peer-to-peer ini memang disediakan dari awal untuk menjadi sarana ketika ada keterdesakan, ya Anda bisa lepas dengan mudah, tentu dengan harga nego, ya. Tapi kalau bisa Anda edukasi, ikutan mengedukasi, tapi kan dia bukan tim saya, Pak. Oke, walaupun bukan tim Anda, tapi karena Anda diminta untuk menjadi mediator, ya sebaiknya Anda juga mencoba ya untuk tanda kutip mencegah, ya, dan itu mulia, itu mulia. Mungkin itu Pak Dani yang saya bisa tambahkan. Oke ya, jadi semoga bermanfaat teman-teman ya, cerita ini kami ceritakan agar apa ya? Agar bisa menginspirasi teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi sebuah apa ya, bagikanlah cerita ini kepada yang lain dan juga ambil hikmahnya ya Bapak Ibu ya. Dimanapun Anda yang sedang menyaksikan. Jadi kita berbagi cerita seperti ini bukan menyudutkan siapapun ya, atau ingin seperti apa gitu ya. Kita ingin agar cerita ini Anda pun bisa mendapatkan hikmahnya. Oke? Dan senang ya Pak ya, berarti Bapak ini nggak jadi jual ya poinnya ya. Oke. Ya, betul sekali Pak Dani. Ya, oke, baik. Ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 8, Pak. Ya, mungkin kita langsung masuk ke 1 atau 2 pertanyaan, ya. Oke, baik. Karena hari ini memang sesi FAQ, ya. Jadi mungkin kita akan langsung bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, mungkin pertanyaan pertama kita akan bahas tentang proyek, Pak. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Proyek kedua Nagaya apakah akan masih di industri nikel, dan kalau iya kenapa? Oke, saya jawab dulu ya, nanti Pak Dani juga bisa menambahkan ya. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan apakah masih di industri nikel, ya. Ya, apa alasannya kita masih di industri nikel? Pertama karena hype, ya industri ini sedang hype. Artinya kalau kita bicara potensi beberapa waktu ke depan, nikel ini menjadi salah satu mineral primadona. Ya, karena industri yang membutuhkan nikel salah satunya adalah industri kendaraan listrik. Ya, dan komponen utama dari kendaraan listrik ini adalah baterai. Baterai listrik tentunya, ya, dan baterai listrik ini secara khusus kalau kita bicara katodanya itu 70% itu membutuhkan nikel, teman-teman. Ya, dan nikel Indonesia salah satu yang kualitasnya terbaik. Salah satu ya, selain kita juga bisa dikatakan negara produsen nikel dengan ya kita mensuplai kurang lebih 25% ya dari kebutuhan nikel dunia. Ya, jadi teman-teman dengan semua potensi nikel Indonesia, kemudian juga begitu banyak investor negara-negara lain yang menginginkan kerjasama masuk ke Indonesia berinvestasi, ya entah membangun smelter, entah bekerja sama dengan pemilik IUP lokal, ya lewat kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, why not? Kenapa tidak? Ya, Nagaya yang sudah ada di industri ini sejak awal, ya sejak proyek pertama di Oktober 2020 dijalankan, kita sudah menjalankan proyek nikel. Nah, masih ada peluang dan potensi yang lebih besar untuk kita gali di industri ini. Nah, kenapa tidak? Ya, kita menjalankan proyek kedua masih di nikel. Ya, bahkan dalam satu kesempatan Pak Dani dan teman-teman, saya sempat berdiskusi dengan Pak Yohanes Chandra juga untuk peluang proyek ketiga nantinya, ya karena kita tahu ya proyek ketiga nanti ketika penjualan di 10-11 juta kita akan menjalankan proyek ketiga. Dan saya bertanya apakah masih ada kemungkinan
proyek ketiga ini masih berkaitan dengan nikel. Dan Pak Yohanes bilang, kenapa tidak? Ya, selama masih hype dan potensinya masih sangat besar, dan kita masih punya kapasitas untuk bisa mengembangkan lebih besar lagi, kenapa tidak? Ya, jadi seperti itu yang mungkin saya bisa jelaskan terkait pertanyaan ini. Silakan Pak Dhani jika ada yang mau ditambahkan. Oke, thank you Pak Yunias ya. Jadi dari sudut pandang potensi tentu ya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit Pak ya, selain dari sudut pandang potensi, juga dari sudut pandang manajemen risiko ya. Kita memang sudah menjalankan proyek pertama di bidang itu ya. Dan banyak yang bertanya, wah Nagaya kok keren ya, kayaknya proyek pertamanya langsung tambang gitu. Ya, dan pas lagi ya, kebetulan nikel yang lagi booming, mereka jalanin tambang nikel. Hebat ya Nagaya ya. Bukan seperti itu. Jadi kita ini, mungkin ini tangan Tuhan atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Memang pertambangan nikel ini sudah berjalan ya, induknya ini kan sudah berjalan belasan tahun. Dan memang itulah bidang yang dikuasai oleh CEO Pak Yohanes Chandra dan keluarga. Jadi berpikir loh, daripada saya jalankan bisnis yang memang tidak kita kuasai, berarti potensi gagalnya kan lebih besar. Persentase kemungkinan gagalnya lebih besar. Kecuali kita jalankan proyek yang memang sudah kita kuasai. Dan terbukti ya, kita puji Tuhan, alhamdulillah dari Januari tahun 2021 sampai hari ini ya, sampai bulan ini, ya bulan ini belum ya, jadi bulan Juni ya, setiap bulan profit sharing dibagikan tidak pernah terlambat. Ya, jadi proyek pertama, proyek kedua, kita harus benar-benar berhati-hati Bapak Ibu. Kita harus pilih proyek yang benar-benar kita pahami dan kita kuasai. Dan itulah yang memang proyek yang dikuasai, bidang yang dikuasai oleh CEO Pak Yohanes Chandra. Ya, jadi kalau memang kita punya bidang yang kita kuasai dan kebetulan memang lagi industrinya booming, loh kenapa tidak? Toh yang terpenting itu kan berapa banyak profit yang bisa kita generate dari profit proyek tersebut dong. Betul nggak? Kita kan bukan mulai sebuah proyek itu gara-gara lagi hype. Kita bukan mulai sebuah proyek itu gara-gara wah semua orang mengarah ke sana, bukan. Yang paling penting adalah lu bisa menghasilkan profit berapa dari proyek tersebut. Dan lu bisa manage nggak kalau sampai ada risiko. Itulah kenapa proyek tambang yang dipilih. Ya, jadi dari sudut pandang potensinya pun ada, dari sudut pandang manajemen resikonya pun ada. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak, semoga menjawab. Oke, baik. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Pak untuk hari ini karena sudah jam 8 ya WIB, jadi kita mungkin membahas masih di seputar proyek Pak. Seperti apa mekanisme profit sharing ketika proyek kedua sudah dimulai? Oke, wah ini rupanya yang nanya udah nggak sabar nih Pak Dhani ya. Oke, jadi teman-teman seperti yang kita tahu ya, penjualan kita sedang menuju ke 6 juta. Nah, kurang lebih kalau saya cek, kurang 75 ribuan lagi Nagaya terjual, kita sudah genap di 6 juta. Nah, tentu nanti setelah genap 6 juta, kami manajemen akan segera memberitahukan ya apa selanjutnya. Ya, jadi bukan berarti nanti setelah 6 juta kemudian tank saat itu seperti tekan tombol on, proyek kedua langsung jalan. Tidak demikian ya teman-teman, karena ini kita berada di sebuah industri yang cara kerjanya masih konvensional. Ya, kita memang perusahaan teknologi, tetapi proyek yang kita jalankan ini adalah proyek di atas tanah yang butuh tahapan-tahapan proses. Ya, nah kemungkinan kami membutuhkan waktu sedikit, ya, entah itu di 1 bulan atau 2 bulan, ya kami belum bisa pastikan. Tapi secepat mungkin ya kami akan persiapan. Jadi setelah 6 juta itu kami akan persiapan, kami butuh waktu antara 1 sampai 2 bulan. Untuk kami kemudian umumkan kepada Anda, teman-teman, kira-kira proyek kedua ini akan berada di mana. Ya.
kita berkolaborasi dengan perusahaan tambang mana. Itu kami akan umumkan ya setelah proses persiapan itu, dan sekaligus estimasi. Ya, kami akan memberi estimasi kira-kira profit sharing kedua itu akan dibagikan kapan. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Apakah mungkin pertanyaan begini, apakah akan sama seperti proyek pertama? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Ya, apakah nanti Anda akan menunggu 3 bulan, kemudian bulan keempat setelah masa tunggu 3 bulan, bulan keempat baru kemudian Anda terima profit sharing dari proyek kedua, ya, profit sharing pertama dari proyek kedua. Seperti halnya pembagian profit sharing atau mekanisme dari yang pertama. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi lebih lama, teman-teman. Ya, yang pasti kami tidak bisa, bahkan di pengumuman itu kami tidak akan bisa memastikan pasti di bulan kesekian. Kami hanya bisa memberitahukan ini adalah estimasi. Setelah kita bekerja, maka setelah bulan kesekian baru kami akan bisa membagikan. Ya, jadi ikuti saja ya teman-teman, percayalah teman-teman, yang pasti adalah ketika profit sharing dari proyek kedua itu sudah dibagikan, maka mekanismenya selanjutnya itu akan mengikuti. Setiap kali ada pembelian koin baru, ya, maka koin baru tersebut akan menerima profit sharing pertama ya dari proyek pertama, itu waktu tunggunya 3 bulan, di bulan keempat dan seterusnya akan menerima. Tapi proyek kedua ini akan mengikuti, profit sharing akan mengikuti mekanisme pertama kali dibagikan di bulan keberapa. Dan itu akan mengikuti mekanisme selanjutnya. Semoga jelas dan semoga menjawab. Sangat clear ya Bapak Ibu, jadi semoga menjawab ya. Karena kita ini mendekati nih ya proyek kedua, jadi mungkin ada pertanyaan itu Pak ya, jadi teman-teman sudah tidak sabar. Mohon kita bersabar ya teman-teman, sebentar lagi proyek kedua akan dimulai. Ya tentu nggak akan langsung ya proyek bisa langsung membagikan profit sharing, tentu tidak. Namanya proyek untuk menghasilkan profit ya harus dijalankan dulu. Ya, dan ingat proyek ini bukan proyek digital, bukan proyek trading yang hari ini jalan keuntungan langsung datang, tidak. Kita ini proyek fisik. Ya, yang berarti pasti akan ada tenggang waktu, ya, tapi Anda jangan khawatir, semua sudah dipersiapkan. Ya, jadi mari kita kejar target kita agar kita bisa memulai proyek kedua secepatnya. Oke, baik, ya, mungkin itu saja untuk sesi hari ini ya. Semoga menjawab bagi Anda yang tadi sempat bertanya dan belum sempat terjawab. Mohon maaf ya karena waktu ya, karena ini juga malam Sabtu, banyak dari teman-teman kita yang mau berakhir pekan, ada banyak yang mungkin mau kembali ke kota asal ya, atau mungkin sudah OTW kembali agar bisa bersama keluarga. Silahkan ya. Jadi kita besok, Bapak Ibu saya ingin mengingatkan, besok di jam 4 sore waktu Indonesia Barat kita akan ada voice chat bersama dengan manajemen Nagaya, bersama ada Pak Yunias di sana ya, pasti ya, saya juga mungkin akan join ya. Dan minggu depan di tanggal 21 Juli 2023 kita akan ada sesi bersama Profesor Jung Hee-chul ya. Nah, itu adalah Chief Business Development Officer dari Nagaya untuk Korea Selatan ya. Jadi bagi Anda yang ingin belajar langsung dari beliau, potensi dari nikel Indonesia, potensi dari electric vehicle, dan kenapa masyarakat Korea sangat jatuh cinta dengan Nagaya, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beliau langsung akan dijawab secara live. Anda jangan khawatir, sesinya akan diberikan di bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai Anda tidak join minggu depan. Ya, tempat terbatas, buat kayak di film aja ya. Ya, bagikan informasi ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar mereka pun bisa mendapatkan informasi tentang Nagaya. Sebelumnya, mari kita foto bareng dulu. Halo semuanya, selamat datang di Nagaya Family Tim Benilu. Perkenalkan, nama saya Mr. Benilu. Bergabunglah bersama kami, Tim Benilu, the biggest team in Nagaya. Orang cerdas, pilih Nagaya. We are Nagaya Family, Nagayakan Indonesia, viralkan Nagaya.